2 ruko dan 1 rumah di Balikpapan ludes terbakar. Akses ke sekolah becek, siswa pilih bersandal. Timnas U17 Garuda kalah 1-3 dari Zambia. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 6 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pagi hari ini, saudara. 2 ruko dan 1 rumah warga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam ruko sempat menyulitkan dalam proses pemadaman. Dua ruko dan 1 rumah warga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ludes terbakar. Api diketahui sejak subuh sekitar pukul 4 WITA. 2 ruko yang terbakar berisi bahan mudah terbakar, yakni 1 ruko berisi keperluan rumah tangga dan 1 ruko lainnya berisi spare part sepeda motor. Api dapat dikuasai oleh pemadam sekitar jam 8 pagi. 2 ruko ini, 1 ruko isinya itu bengkel kendaraan, yang 1 sepertinya isinya seperti minyak, kemudian pampers, barang-barang rumah tangga seperti lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah warga alami luka bakar ringan. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Polsek Balikpapan Utara menangkap pelaku curanmor. Pelaku ditangkap setelah sepeda motor curiannya kehabisan minyak. Polsek Balikpapan menangkap pelaku pencurian sepeda motor berinisial TS yang merupakan teman dari anak korban. Tersangka sempat tinggal hampir 2 minggu di rumah korban. Modus operandi tersangka dengan menggandakan kunci sepeda motor korban. Saat korban lengah, motor tersebut dicuri oleh tersangka, namun di pertengahan jalan bahan bakar minyak sepeda motor curian tersebut habis. Selang tinggal 2 minggu kurang lebih, dan pada saat dia melihat motor dikunci terparkir di depan teras atau halaman, tersangka kemudian mengambil anak kunci yang sudah disiapkan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, maraknya kasus motor berebut di Banjarmasin diduga akibat kualitas bahan bakar jenis Pertalite yang berdampak pada meningkatnya penjualan Pertamax di sejumlah SPBU di Banjarmasin. Penjualan Pertamax di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Banjarmasin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Seperti terjadi di SPBU Pertamina Sabilal Muhtadin, SPBU S. Parman, dan Ahmad Yani Kilometer 5. Peningkatan penjualan Pertamax diduga karena pengguna Pertalite beralih ke bahan bakar jenis Pertamax terkait maraknya kasus sepeda motor berebut usai diisi Pertalite. Lumayan meningkat Bang dari penjualan Pertamax dalam beberapa hari ini. Belakangan ini lah. Kalau stok kayaknya masih seitu aja Bang datangnya. Cuman mungkin di penjualannya aja cepat habis. Kalau stok datangnya itu sama aja. Oh, karena banyak peminat Bang lah? Iya, karena tambah banyak peminatnya. Lumayan banyak penjualannya. Lebih banyak lah penjualan dari biasanya. Ini sejak kapan kekosongannya Bang? Kemarin 2 harian lah.
2 hari Bang lah. Oh, 2 hari ya. Kendati terjadi peningkatan penjualan stok Pertamax, masih aman dan stok SPBU akan kembali dipasok untuk memenuhi meningkatnya permintaan pengguna di Banjarmasin. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog pastikan stok cukup. Hingga akhir tahun ditargetkan distribusi mencapai 18.000 ton. Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Kaltim Kaltara pastikan cadangan beras masih cukup dan akan terus lakukan penyaluran beras SPHP. Pasalnya, beras SPHP ditarget akan tersalurkan mencapai 18.000 ton hingga akhir tahun. Sehingga masih tercover dengan stok beras yang dimiliki Bulog Kaltim Kaltara. Kalau stok kita secara keseluruhan ini kurang lebih 24.000. Dan memang khususnya untuk penyaluran beras SPHP ini, karena memang kami punya target ini 18.000 ton, itu masih bisa di-cover daripada stok yang kita kuasai ini. Jadi kalau untuk momen Nataru ini, itu masih bisa kita terus melakukan penyaluran. Sementara penyaluran tetap dilakukan melalui Polri TNI dan kios di pasar maupun swalayan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi akses ke sekolah becek, siswa pilih bersandal. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Akses jalan menuju SD Negeri Basiri 10 Banjarmasin, becek dan licin. Kondisi ini membuat peserta didik lebih memilih menggunakan sandal daripada sepatu saat berangkat ke sekolah. Beginilah suasana di jalan permukiman yang menjadi akses menuju Sekolah Dasar Negeri Basiri 10 Banjarmasin. Kerap berlumpur dan membuat jalan licin hingga sulit dilalui, membuat sebagian peserta didik memilih bersandal saat berangkat ke sekolah. Bahkan, tak sedikit peserta didik tergelincir saat melintasi jalan menuju sekolah. Ulan tadi tergelincir di situ, jalannya licin benar. Oh, setiap hari tergelincir terus di situ. Kalau enggak dalam baru pakai sepatu. Ini memang sering becek kah? Iya. Jadi memang harus pakai sandal. Keinginannya gimana nih? Jalannya dibaiki kah atau gimana kah? Bisa sih dibaiki aja. Kenapa? Supaya bisa jalan lebih baik daripada ini. Warga mengaku sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini dan berharap adanya perbaikan jalan. Sebabnya jalan ini menjadi satu-satunya akses ke sekolah, sering tergenang dan sulit dilalui selain melalui jalur sungai. Kita nih dilakasakan Bang, supaya kakanakan nih tenyaman, kada ngalihnya kalau banyu pasang bisukan kasiannya kakanan ada nang nget nintuhot nih berjalannya kakanakan itu kayak sandal hendak kayak jual kayak di kotahan kakanakannya bisa patuh kan fasilitasnya. Gimana kan jalanannya nih sakit kini terpaksainya sudah. Tuh. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin berupaya memperbaiki akses jalan ini agar anak-anak dapat bersekolah dengan nyaman tanpa harus takut tergelincir. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Siap siaga menghadapi potensi bencana yang ditimbulkan cuaca ekstrim seperti banjir dan angin puting beliung, Polres Banjarbaru gelar apel siap siaga, libatkan 200 personel. 200 personel disiapkan Polres dibantu sejumlah instansi seperti TNI dan BPBD Kota Banjarbaru.
Sejumlah wilayah yang dipetakan rawan, yakni Kecamatan Landasan Ulin, Cempaka, dan Banjarbaru Selatan atau daerah sekitar Sungai Kemuning. Kegiatan-kegiatan itu yang jelas harus ada metode yang tepat, yang mana harus ada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga semuanya bisa linear, semuanya bisa komprehensif dalam menghadapi bencana sehingga masyarakat yang terdampak bisa kita bantu. Apel juga melibatkan relawan dari masyarakat peduli bencana. Seorang relawan dari Kecamatan Banjarbaru Utara bilang dampak cuaca ekstrim yang mulai dirasakan yakni angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang. Ini kalau untuk dari Regas kita pantau belum ada, cuman kita tetap waspada dan siap siaga. Oke. Untuk kayak banjir, angin ribut kayak gitu aman ya Pak ya berarti? Sementara aman. Kemarin memang ada puting-beliung, ya termasuk puting-beliung sekali ya. Menghadapi potensi bencana, pihaknya berharap bisa mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah seperti pompa air dan perahu karet. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kalimantan Timur, Saudara, antisipasi keadaan bencana hidrometeorologi, Polda Kaltim gelar apel kesiapsiagaan bencana. Sebanyak 1.818 personel disiagakan dalam kesiapsiagaan bencana ini. Polda Kaltim menggandeng TNI dan pemerintah Provinsi Kaltim gelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Polda Kaltim mengecek kesiapan personel, kesiapan peralatan sarana dan prasarana, serta kesiapan sinergi lintas sektoral. Kesiapan ini meminimalisasi potensi kerugian jika terjadi kondisi kebencanaan. Sebanyak 1.818 personel disiagakan dalam kesiapsiagaan bencana. Pertama dengan apel kesiapsiagaan tanggap bencana hidrometeorologi. Jadi tujuannya adalah kita ingin melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil, kesiapan peralatan sarana prasarana, dan kita persiapan tentunya sinergi dengan lintas sektoral. Karena kita bergabung dengan stakeholder terkait dari TNI, dari BPBD, dari pemadam, semuanya. Ini dalam rangka antisipasi ke depan kita terkait dengan ancaman atau potensi bencana khususnya terkait hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, nah ini. Polda Kaltim juga imbau masyarakat waspada dan menyiapkan diri secara mandiri untuk hadapi potensi kebencanaan yang mungkin terjadi. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara atlet voli Pantai Putri Banjarbaru sabet 2 medali di ajang Porprov Kalimantan Selatan. Perolehan ini melebihi target yang diharapkan. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Banjarbaru, Pius Febri Aceng Lodel Pas kontingen voli Banjarbaru untuk bertanding di ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut. Bertanding lebih dulu, cabang olahraga voli Pantai Putri berhasil meraih 2 medali, yakni medali emas untuk nomor 2x2 dan medali perak untuk nomor 4x4. Perolehan medali ini melampaui target yang diharapkan. Selain cabur voli pantai, Pius juga menargetkan medali untuk cabur voli indoor putri. Wah, itu over target, jadi over prestasi. Jadi awalnya kita tidak mentargetkan, tapi mereka bisa meraih medali emas itu luar biasa. Dan ya suatu kebanggaan lah buat anak-anak kita dari Banjarbaru. Sementara atlet voli lantai putri Deshiva dan Ananda bilang persiapan sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir. Sejumlah kendala yang dialami selama pertandingan yakni terkait cuaca dan arah angin. Tantangannya di sana kami kan main di pinggir pantai ya Pak. Itu kondisi anginnya kadang nggak menentu. Kalau pas lagi angin deras itu kesulitan di kaminya karena bolanya itu sering nggak kemana-mana, sering ke bawah angin gitu. Jadi itu tantangan terberat kami waktu bertanding di sana kemarin, cuacanya.
Diharapkan medali bisa kembali disabet dari cabang olahraga voli indoor. Saat ini Kota Banjarbaru ada di posisi ketiga untuk perolehan medali Porprov 2025. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.